Kak, kamu ikut pemilu gak tahun ini? Ikut dong, kenapa emang? Aku males banget deh ikut pemilu. Males kenapa coba? Ini kan pertama kalinya aku ikut pemilu, jadi belum ngerti juga gimana alurnya di TPS. Gak usah milih aja kali ya, gak ngaruh juga buat aku. Ih ngaco, jangan kayak gitulah. Satu suara kamu itu berharga banget tau buat Indonesia ke depannya. Lagian aku juga sih baru pertama kali ikut pemilu, tapi udah sempet sih cari tahu gimana alurnya untuk mengikuti pemilu. Emang kamu belum cari tahu? Belum, emang gimana alurnya? Gampang kok. Jadi pertama, kamu datang ke TPS, terus nanti tunjukkan KTP dan formulir C6. Formulir C6 itu formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih. Biasanya dibagikan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara berlangsung oleh pihak penyelenggara. Nah, setelah itu, tunggu sampai dipanggil oleh panitia untuk dapat kertas suara. Selanjutnya, kamu bisa isi daftar absen, kemudian masuk ke bilik suara dan coblos deh capres atau cawapres yang ingin kamu pilih. Kalau udah, nanti lipat surat suara sesuai petunjuk lalu masukkan surat ke kotak suara yang tersedia. Dan tahap terakhir, kamu tinggal celupkan jari kamu di tinta biru yang sudah disediakan sebagai tanda kamu sudah memilih. Udah gitu doang? Iya udah gitu doang, gampang kan? Wah iya gampang banget ternyata, gak serumit yang aku pikir ya. Iya, jadi gimana? Masih gak mau gunain hak suara kamu? Enggak deh kayaknya. Soalnya aku udah semangat banget nih sekarang ke TPS karena udah denger penjelasan dari kamu. Gitu dong. Tapi jangan lupa kalau misalnya kamu mau milih, nanti kamu harus cari tahu dulu tuh latar belakangnya calon tersebut itu apa. Jadi negeri kita dipimpinnya nanti sama orang yang benar. Emang kamu mau kalau negeri kita dipimpin sama orang yang nggak bertanggung jawab? Ya enggak lah, itu mah pastilah, aku pasti udah nyari visi misinya dulu. Oke. Hai, selamat siang, Dek. Iya, siang Pak. Kenapa ya? Kalian udah punya pilihan belum? Sejauh ini sih belum. Belum sih. Nah, kalau gitu gini, saya ada tawaran buat kalian. Jadi, nanti kalian bisa kabarin sama temannya. Alasannya apa? Kita harus pilih. Nah, kalau kalian pilih ini, nanti saya transferin. Ketika kamu bawa untung banyak, kalian dapat banyak. Teman-teman kalian juga dapat. Oh alah Pak, itu namanya money politik Pak. Bapak bisa saya laporkan loh sama pihak yang berwajib. Oh, Maksudnya apa tuh Pak money politik? Kok sampai bisa dilaporkan ke pihak berwajib? Money politik itu adalah menjanjikan ataupun memberikan uang, barang terhadap masyarakat ataupun orang per orang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan, dalam pasal 187A ayat 1, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, diancam paling lama 72 bulan penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ada juga dalam pasal 523 ayat 1 berbunyi, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagai dimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Nah, dalam pasal 523 ayat 2 berbunyi, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Selain itu, dalam pasal 523 ayat 3 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Wah, berat banget ya Pak berarti sanksinya. Ya, begitulah, berat. Buat pelakunya dan buat yang menerima juga sangat berat untuk mendapatkan sanksinya. Ih, nggak mau lah saya nerima tawaran Bapak ini. Saya juga nggak mau lah. Mana? Bapak sudah siap untuk menjalani hukuman? Maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Saya sadar bahwa money politik itu sangat buruk di mata hukum dan di masyarakat Pak. Ya itu, makanya dalam pemilihan kita jangan menggunakan money politik dalam melakukan memilih seseorang ataupun siapapun. Ya Pak, terima kasih Pak atas peringatannya. Saya pamit dulu Pak. Nah, adik-adik kan sekarang udah paham ya apa dan bagaimana money politik. Nah, besok-besok jangan pernah mau lagi menerima tawaran-tawaran seperti Bapak tadi. Iya Pak, makasih banyak ya Pak udah memberitahu kami. Kami sebagai pemilih pemula sangat terbantu dengan penjelasan dari Bapak. Oh iya Pak, untuk mengetahui paslon yang tepat tuh gimana sih? Nah, kalian harus bisa melihat visi dan misi para calon, ya. Mau untuk dia anggota dewan, mau untuk itu presiden wakil presiden. Nah, kalian harus baca dan mengetahui dan menyelidiki siapa calon-calon itu supaya kalian mengenal dan mengetahui visi misinya supaya tidak seperti kucing dalam karung, mengambil kucing dalam karung. Baik Pak, saya sama teman saya bakal nyari tahu dulu sih visi dan misinya pasti. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, menambah pengetahuan buat kalian sebagai pemilih pemula untuk bisa memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang memang disukai oleh masyarakat. Ya. Oke, makasih ya Pak, makasih banyak atas penjelasan Bapak. Sama-sama deh. Ini kalian udah tahu belum siapa pemimpinnya? Kat. Kamu terlalu maju. Kameramen. Selamat siang deh. Iya, siapa? Ada apa ya? Bisa dengar kan? Kat. Tuh. Nah, Ini kan pertama kalinya aku jadi itu, jadi belum ngerti gimana alurnya di TPS. Kalau sambil aja kali ya? Ingat, Cok. Belum selesai. Totalitas kameramennya total. Tawar ini ya? Tanyain kuliahnya ya Pak? hah?